Syafira Azara dan di sebelah saya ada Semihan Dayana ini dari mahasiswa Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, semester 6B Perbankan Syariah. Dan di sini kami ingin mempresentasikan Materi yang berjudul inflasi, pertumbuhan uang, tingkat suku bunga, dan pengangguran. Nah teman-teman, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu definisi inflasi? Kalau kalian pada mau tahu, mari kita bahas apa itu definisi inflasi. Baik, materi yang pertama yaitu definisi inflasi. Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga produk, barang, dan jasa secara umum dan terus-menerus. Selain definisi inflasi, ada juga pengelompokan inflasi dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok bahan makanan. Yang kedua, kelompok makanan jadi, minuman dan tembakau. Yang ketiga, kelompok perumahan. Yang keempat, kelompok sandang dan lain-lain. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, demand-pull inflasi. Jenis inflasi ini adalah peningkatan jumlah penawaran produksi. Dan yang kedua, cost-plus inflasi. Jenis inflasi ini adalah kenaikan biaya input atau biaya produksi. Dan yang ketiga, bottleneck inflasi. Jadi inflasi ini adalah faktor penawaran atau faktor permintaan. Tentu saja saya akan membahas materi ketiga yaitu metode penghitungan inflasi. Metode penghitungan inflasi adalah hitungan perubahan harga tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan istilah indeks harga konsumen atau konsumen free index. Selanjutnya materi keempat akan saya bacakan tentang hubungan pertumbuhan uang dengan inflasi adalah salah satu isu penting dalam literatur kebijakan moneter dan fiskal di dunia. Selanjutnya materi yang kelima, hubungan inflasi dengan tingkat suku bunga. Berdasarkan data empiris, tingkat inflasi selalu lebih tinggi dari suku bunga. Akibatnya daya beli dari uang penabung atau deposan mengalami penurunan meskipun secara absolut jumlah uangnya sudah bertambah dengan adanya tambahan dari bunga yang diterimanya. Berdasarkan fakta ini, maka jelas bunga tidak membuat orang lebih kaya jika uangnya ditabungkan atau didepositokan, tetapi malah sebaliknya. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa inflasi atau suku bunga membuat orang lebih miskin? Jawabannya yaitu, inflasi menimbulkan biaya. Jika inflasi menimbulkan biaya, maka bunga juga menimbulkan biaya. Biaya uang yaitu suku bunga atau interest yang ditimbulkan oleh inflasi. Materi yang keenam yaitu hubungan antara suku bunga dan GDP. Nilai uang menjadi sangat penting karena perubahan nilai uang yang salah satunya ditunjukkan oleh inflasi sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi baik di sektor moneter maupun sektor real. Misalnya jika terjadi kenaikan harga-harga umum atau inflasi, maka respon kebijakan Bank Sentral atau Bank Indonesia adalah menaikkan tingkat suku bunga acuannya. Selanjutnya, kenaikan tersebut akan berpengaruh terhadap suku bunga di pasar uang. Misalnya suku bunga pasar uang antara bank atau PUAB, suku bunga deposito, dan suku bunga kredit atau investasi, modal, dan konsumsi, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap output pengertian GDP atau Gross Domestic Product sebagai indikator tingkat kesehatan atas pertumbuhan ekonomi suatu negara. GDP merupakan indeks suatu utama sistem akun nasional atau System of National Accounts (SNA) yang dikarakteristikkan oleh hasil final dari kesatuan aktivitas program ekonomi penduduk dan pengukuran biaya barang dan jasa yang diproduksikan oleh kesatuan untuk penggunaan akhir. GDP adalah indeks utama yang menunjukkan kondisi ekonomi nasional. GDP juga indikator produk manufaktur yang berjumlah pada biaya produksi final barang dan jasa. Ini berarti biaya barang dan jasa lanjutan yang digunakan dalam produksi atau seperti barang mentah, bahan-bahan bakar, bibit makanan, ternak, layanan pengangkatan udara, harga grosir, layanan
komersil dan finansial dan lain-lain, atau tidak termasuk GDP. Hubungan inflasi dengan pengangguran. Inflasi dan pengangguran merupakan keburukan kembar dalam setiap perekonomian. Untuk memahami arti penting keburukan kembar ini, maka dituangkan dalam materi indikator kesejahteraan nasional dalam bentuk indeks kesengsaraan. Dalam materi ini juga terdapat dampak inflasi. Dampak inflasi positif dan dampak negatif tergantung dari parah atau tidaknya inflasi. Inflasi ringan mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian yang lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan menggandakan investasi. Dan materi yang terakhir yaitu faktor-faktor yang menyebabkan inflasi di Indonesia. Faktor yang menyebabkan inflasi di Indonesia yaitu untuk mengetahui terjadinya inflasi salah satunya adalah dengan mengetahui penyebabnya terlebih dahulu, baru setelah itu mencari untuk mengatasinya. Beberapa penyebab inflasi itu terjadi yaitu 1. Permintaan barang mengalami peningkatan yang cukup tinggi. 2. Produksi barang tidak mengalami peningkatan. 3. Menurunnya nilai tukar rupiah kepada dolar. 4. Adanya kegiatan spekulasi dan investasi pada sektor industri uang. 5. Adanya kenaikan BBM atau minyak bumi. Dan yang terakhir, ke-6, adanya kebijakan moneter yang besar. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman. Dadah.